Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Fikriya, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, saya bersama 5 rekan saya telah melakukan kegiatan PLP 1 atau pengenalan lapangan prasekolah 1. Sebelumnya, apa itu PLP 1? PLP adalah kegiatan pemagangan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah atau madrasah. Kegiatan yang dilakukan yaitu observasi atau wawancara di sekolah. Tujuan dari PLP 1 ini untuk membangun jati diri pendidik, memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana, praktik kepemimpinan, kultur lembaga yang menunjang pelaksananya proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Pada kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA 14 Jakarta. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber. Yang pertama, Ibu Dr. Andani Irianti selaku Kepala Sekolah SMA 14 Jakarta. Lalu yang kedua, Ibu Sulastri selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan PLP 1 di SMA 14 Jakarta mengenai karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial, kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, dan kegiatan pembiasaan positif. SMA Negeri 14 Jakarta yang terletak di Jalan SMA 14, Kecamatan Cililitan, Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur, merupakan salah satu sekolah menengah atas di daerah Jakarta Timur yang memiliki akreditasi A. Poin pertama, karakteristik umum peserta didik di SMA 14 Jakarta. Proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat bergantung pada pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didik. Dengan memahami karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi aktivitas yang perlu dilakukan, hasil belajar yang akan dicapai, dan penerapan asesmen yang tepat untuk peserta didik. Karakteristik peserta didik selama pembelajaran jarak jauh yaitu peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dibanding pembelajaran tatap muka. Peserta didik dapat mengoperasikan dan memahami berbagai fasilitas teknologi komputer yang ada. Peserta didik lamban merespon guru dan motivasi peserta didik masih rendah dalam belajar, dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya belum memiliki rasa tanggung jawab dan menyelesaikan segala aktivitas atau kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu poin yang kedua, struktur organisasi dan tata tertib kerja sekolah. Struktur organisasi di SMA 14 Jakarta dipimpin oleh Ibu Dr. Andani Irianti selaku Kepala Sekolah. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat Kasubag TU dan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki 3 wakil bidang yang berbeda. Yang pertama terdapat Wakil Bidang Kesiswaan, yang kedua Wakil Kurikulum, yang ketiga Wakil Sarana dan Prasarana. Masing-masing dari wakil bidang tersebut memiliki staf-staf khusus yang bisa berkomunikasi langsung oleh guru dan karyawan di sekolah. Lalu, poin ketiga, peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat ketika rapat kerja. Rapat kerja dihadiri oleh guru, karyawan, OSIS, dan komite sekolah. Hasil dari rapat kerja berupa poin-poin tata tertib yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian menetapkan penanggung-jawaban seperti tim kesiswaan sebagai koordinator kedisiplinan siswa. Tata tertib pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh tentu berbeda. Adapun beberapa poin tata tertib selama pembelajaran jarak jauh di SMA 14 Jakarta. Yang pertama, setiap pembelajaran Zoom meeting harus memakai seragam sekolah lengkap. Yang kedua, untuk kelas 10 diwajibkan mendownload tata tertib dari web sekolah. Kemudian di-print dan ditandatangani di atas materai sebagai bentuk kesepakatan siswa dan orang tua terhadap peraturan. Lalu, yang ketiga, untuk kelas 11 dan 12 juga selalu diingatkan kembali terkait tata tertib sekolah. Poin keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah.
SMN 14 Jakarta mengadakan acara seremonial siswa, seperti sekolah mengadakan pembinaan, manajemen, pembinaan dari guru BK, pembinaan kepala sekolah, dan pertemuan pada pagi hari, dan masuk nitro mengambil jam mata pelajaran pertama. Untuk acara seremonial orang tua, sekolah mengadakan pertemuan pada hari Sabtu, membahas beberapa hal seperti ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Merdeka Belajar, PTM atau pertemuan tatap muka, dan yang lain-lain yang dilakukan secara daring. Poin kelima, kegiatan rutin berupa kulikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 14 Jakarta berjumlah 18 ekstrakurikuler dan mempunyai pelatihnya masing-masing yang terdapat dari pihak luar, contohnya alumni, yayasan, dan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pelatih yang mengajar di sekolah harus mempunyai syarat, memiliki sertifikat sesuai bidangnya, dan siap untuk melatih. Selama pandemi tentu saja ada kendala dalam hal ini, namun sekolah tetap tidak lengah dengan situasi saat ini. Pemberian tugas dan pengumpulan tetap dilakukan, dan tetap bertanggung jawab dalam pengoreksian tugas serta pemberian nilai tugas pembiasaan. Dan poin yang terakhir, kegiatan positif di sekolah selama pembelajaran tatap muka. Adanya penanaman budaya sekolah atau kebiasaan sekolah, guru yang sedang melakukan piket berada di depan pintu gerbang, biasanya membawa gunting dan spidol untuk menertibkan peserta didik jika melanggar tata tertib, seperti menggunakan baju dan celana yang ketat dan rambut panjang. Penegakan disiplin karakter yaitu modal utama untuk menuju kesuksesan. Selain itu, sekolah juga mengadakan pembiasaan yang dilakukan selama pembelajaran di masa pandemi, yaitu PHBS, atau Pola Hidup Bersih dan Sehat, di rumah masing-masing yang disosialisasikan oleh wali kelas di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. SMA 14 Jakarta melakukan proses pembelajaran secara daring. Tim kurikulum yang memiliki solidaritas tinggi dan pengawasan setiap hari oleh guru piket. Proses penilaiannya sama seperti pembelajaran tatap muka, hanya saja keterbatasan KD atau kompetensi dasar, supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan materi. Kendala yang terdapat selama pembelajaran daring yaitu tidak didampingi secara langsung oleh pendidik sehingga teknik yang dilakukan kurang maksimal. Sistem penilaian yang sama tetapi berkurang di KD atau kompetensi dasar. Ada KD khusus dan penilaian yang sama yang ditetapkan oleh Permendikbud. Di masa pandemi saat ini ada keterbatasan jumlah KD. Contohnya mata pelajaran Bahasa Indonesia ada 14 pasang KD selama 1 tahun. Dan di masa pandemi saat ini hanya 6 KD yaitu PPK dan keterampilan untuk 1 tahun. Hal itu dilakukan supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan materi dan sebelum memberikan materi sesuai dengan KD. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa yang mengalami kendala jaringan di rumah untuk bisa mengikuti PJJ dari sekolah dengan cara mendata melalui wali kelas. Sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu apa masalahnya dan kalau jika membutuhkan pihak sekolah memberikan kesempatan untuk PJJ dari sekolah. Ada beberapa peserta didik yang mungkin tidak bisa belajar secara daring dan akhirnya tidak bisa mengikuti PJJ dengan baik. Pihak sekolah memanggil orang tua setelah ditelusuri memang peserta didik tidak bisa mengikuti PJJ secara daring. Solusinya berkoordinasi dengan guru BK orang tua untuk tetap memotivasi peserta didik tersebut. Baiklah, sekian pemaparan hasil laporan PLP 1 di SMA 14 Jakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.